بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Cara selanjutnya, cara inti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Buya Mulyo Henry. Angkat tema kita terkait dengan ihsanul amal, bekerja yang baik atau profesional. Dasar kita surat Al-Mulk ayat 2. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ternyata dalam perjalanan hidup kita tuh selalu dinilai dan diuji oleh Allah dalam rangka untuk melihat kualitas dari seluruh apa yang kita lakukan. Di amalan-amalan, dalam kaidah fikih yang sudah sering kita pahami, ada amalan yang secara umum dan ada secara khusus. Maka dalam konteks ini kita melihat amalan itu tidak hanya ibadah-ibadah mahdah, ibadah-ibadah khusus, sholat, zakat, haji dan segala macam. Tapi amalan di sini juga terkait dengan ghairu madah. Seluruh aktivitas kita, seluruh apa yang kita kerjakan itu adalah amalan, perbuatan. Dan itu dinilai dan diuji oleh Allah kualitasnya. Dan pekerjaan kita ini adalah sesuatu yang harus kita sadari, bahwasanya secara konsep kita seorang muslim, ternyata dalam setiap apa yang kita lakukan itu adalah sebuah rentetan peristiwa kejadian yang itu tidak akan habis sampai di situ. Bahkan kalau kita lihat dalam kehidupan nyata kita sehari-hari di dalam kehidupan dunia, selagi masih hidup pun kita, kadang-kadang apa yang pernah kita lakukan itu dirasakan oleh orang, pasti akan menjadi sebuah sebutan. Apakah yang baik, apalagi yang tidak baik. Malah kadang-kadang yang tidak baik itu yang sering orang lain mengingat tentang kita. Si Anu dulu waktu sakanku yang Santiang. Dan ternyata itu tidak hanya di dunia kan, sampai kita mati pun kadang dibaca-baca orangnya baru. Bahkan di yaumil hisab pun ternyata itu kan. Sehingga ada sebuah hadis Rasulullah pernah sampaikan pada sahabat, karena di yaumil hisab kita dengan bangga membawa amal kebaikan kita, pahala sholat kita, haji kita dan segala macamnya. Namun ternyata besok pun ketika kita mau melangkah ke surga, kata Rasulullah, ini orang yang disebut pailit atau bangkrut itu, kerajo-kerajo di dunia itu ditagih ternyata ya kan. Ini yang konsep awal yang perlu kita ingatkan, bahwasanya apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang akan beruntut kepada peristiwa yang tidak akan pernah putus masanya. Maka dalam sebuah penjelasan yang kita baca, menurut seorang ulama besar, Fudail bin Iyad
Fudail bin Iyad ini dalam biografinya pernah kita baca, beliau ini awalnya adalah seorang perampok besar, seorang penyamun yang sangat ditakuti. Namun suatu ketika dia suatu malam berada di sebuah warung, kalau Jawa kan lapor sampai sawangan Pak. Dan ternyata di situ banyak orang Panggaleh juga sedang bermalaman di situ. Sehingga ada sebagian pedagang ini ingin melanjutkan perjalanan. Maka dilarang oleh teman-teman yang lain. Kenapa? Jangan kalau bahasa Jawa, jangan di paslon berangkit malam go. Pagi besok berangkit. Bapak enggak boleh. Ada bahaya di jalan nanti, kejahatan, enggak selamai awak dek keraju Fudail bin Iyad ini katanya. Tadang enggak dek beliau. Oh ternyata itulah perasaan orang selama terhadap anggoro kan. Ya tak pernah beliau tuh memang itu kerajaannya merampok dan semacamnya. Itulah awal terbukanya pintu hidayah terhadap Fudail bin Iyad, dan akhirnya beliau meninggalkan pekerjaannya pergi ke negeri yang lain untuk bertobat. Dan singkat cerita, ternyata dia memang jarang tersebut dalam sejarah, tapi dia adalah guru besar dari Imam Syafi'i. Inilah seorang Fudail bin Iyad. Berawal dari sebuah kesadaran atas sebuah perbuatan yang dia lakukan, dia langsung ingin melakukan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Kita harus ingat dulu dengan juga firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa turaduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi pekerjaan kita ini Allah bersaksikan, Rasulullah bersaksikan, dan juga orang-orang mukmin pun melihat akan pekerjaan kita. Namun di sini Allah katakan wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Akhir dari pekerjaan kita kelak adalah akan Allah perlihatkan kepada kita kembali apa yang sudah pernah kita kerjakan. Maka kata Fudail bin Iyad, ada dua hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita sehingga amalan kita itu baik. Pertama kata beliau, ikhlasun niat. Jelaskan konsep kita beramal, konsep kita bekerja. Jelaskan orientasi kita berbuat, jelaskan orientasi kita bekerja. Tentu sebagai seorang muslim kita menyadari Rasulullah katakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya awal dari sebuah usaha itu adalah niat. Dalam bahasa motivator mengatakan niat itu adalah sebuah orientasi kita, sebuah energi utama yang akan membuat kita mau bekerja dengan baik. Maka ini yang pertama. Tentu niat kita itu ikhlas karena Allah. Kemudian kita menyadari kenapa kita niatkan karena Allah, karena ayat tadi kita dilihat oleh Allah dan nanti akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah. Ini yang pertama. Mari di pagi yang penuh berkah ini di kata Fudail bin Iyad, tidak cukup bekerja itu dengan niat saja, tapi kita harus bekerja dengan cara yang baik. Maka disinilah kita harus menyadari amalan kita itu tentu harus berdasar, punya tuntunan, punya panduan. Maka Rasulullah itu adalah salah satu referensi kita. Apa yang kita kerjakan tentu tidak lepas dari tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian secara keduniaan, kemanusiaannya, kita juga harus sadar kita bekerja juga diatur. Kenapa? Karena kita juga tidak hanya Allah dan Rasul yang mempersaksikan, kita juga punya atasan, kita juga punya aturan undang-undang dan segala macam.
dalam diri urusan kita. Inilah mungkin makna bahwasanya kita bekerja di dunia ini, Allah dan Rasul bersabda